Ya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam program Faith Minutes Live. Saya percaya program yang sudah dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu saudara-saudari semua dari program GB Mawar Saron untuk pembekalan karakter bagi kita semua. Dan puji Tuhan kita sekarang sudah kembali bisa live streaming dan di tahun yang baru ini kita bisa kembali mengudara hadir di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari semua. Memang sampai tahun ini pun Faith Minutes Live dan tentu program pembekalan Alkitab Faith Bible Minutes setiap hari Selasa juga jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat tetap akan dihadirkan secara online saja. Memang kita tidak mengadakan secara onsite dalam arti kita memang tidak membuka untuk umum di mana jemaat orang-orang bisa datang untuk menikmati kegiatan ini. Kita memang masih fokuskan untuk live streaming saja. Dan puji Tuhan saya langsung live dari Chapel Mawar Saron di kompleks gereja kita, kompleks GBI Mawar Saron Jakarta. Dan saya tentu senang hadir di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari semua dalam menghadirkan satu serial yang luar biasa dalam pembekalan karakter di awal tahun 2023 ini. Nah, di 2023 ini kita mengusung tema tahunan dengan tema tahun pemulihan, tahun restorasi. Maka itu dalam program pembekalan karakter ini juga akan kita sentuh dengan tema tahun 2023 ini. Maka itu kita memberikan satu rangkaian serial yang baru berjudul 10 hal yang harus tidak kita pedulikan di tahun 2023. Saya pikir ini adalah serial yang akan menjadi pembahasan menarik karena kalau selama ini dalam iman Kristen, dalam karakter kita sebagai orang Kristen, kita diajar untuk selalu peduli. Untuk selalu memperhatikan orang lain, untuk selalu kita memikirkan orang lain. Tetapi dalam serial ini, dalam pembekalan karakter ini, saya justru menghadirkan untuk kita tidak peduli. Nah, tetapi serial ini berbicara tentang 10 hal yang harus tidak kita pedulikan. Ini berbicara tentang hal-hal yang negatif. Maka itu kita akan masuk di tahun ini dan menjalaninya. Kita akan sama-sama belajar supaya Bapak Ibu saudara-saudari semua kita sama-sama mau dibimbing oleh Tuhan supaya kita belajar untuk tidak pedulikan 10 hal ini. Nah, memang dalam serial ini kita hadirkan di ibadah minggu dengan membagikan pembatas Alkitab. Nah, pembatas Alkitab itu kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya di ibadah minggu atau Bapak Ibu saudara-saudari jemaat terkasih yang belum mendapatkannya di ibadah minggu besok, Bapak Ibu tinggal minta kepada Asher akan memberikan pembatas Alkitab ini. Nah, setidaknya izinkan saya dengan cepat saja menghadirkan urutan dari 10 hal yang harus tidak kita pedulikan di tahun 2023 ini. Yaitu yang pertama adalah keadaan buruk. Nah, kita akan bahas topik ini dalam pertemuan episode minggu ini, tanggal 19 Januari 2023, bagaimana keadaan buruk ini harus tidak kita pedulikan. Karena berapa banyak orang mempedulikan keadaan buruk sehingga akhirnya membuat dirinya menjadi buruk. Nah, ini akan kita bahas dalam episode hari ini. Nah, minggu depan, Kamis depan, dan Kamis-Kamis selanjutnya sampai kepada penutupan bulan Maret nanti kita akan selesaikan pembahasan ini. Nah, misalnya seri pertama itu adalah hal pertama yang harus tidak kita pedulikan di 2023 adalah keadaan buruk. Kemudian berikutnya adalah kenangan buruk, komentar negatif, komentar orang tidak penting. Maksudnya apa komentar orang tidak penting? Nanti akan kita bahas. Bapak Ibu jangan ketinggalan serial keempat nanti. Kemudian nanti seri kelima adalah orang yang selalu jahat. Kemudian adalah orang yang malas, orang yang tidak rohani, orang yang toksik. Kemudian adalah horoskop dan ramalan. Nah, saya sengaja menghadirkan horoskop dan ramalan sebagai pembahasan untuk tidak kita pedulikan. Nah, berapa banyak orang Kristen mempedulikan horoskop, mempedulikan ramalan. Nah, ini menjadi bencana bagi hidup orang Kristen. Nah, itu akan kita nanti tutup serial ini di bulan Maret nanti dengan 2 pembahasan terakhirnya dengan tema itu. Nah, kita balik kepada tema hari ini. Nah, hari ini kita berbicara tentang keadaan buruk. Nah, berapa banyak kita manusia, orang Kristen, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga seperti contoh saya sebagai pendeta, berapa banyak kita menjadi korban dari keadaan buruk. Nah, maka itu saya dengan sukacita dan penuh semangat menghadirkan seri pertama ini, mau menolong kita semua, dan juga saya sudah, puji Tuhan, walaupun masih berjuang menjalani hidup saya dalam menghadapi keadaan-keadaan buruk juga masih terus bergumul, tetapi setidaknya 3 langkah ini yang menjadi pedoman saya. Nah, langkah yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi keadaan buruk ini untuk tidak mempedulikannya. Karena alasan yang pertama adalah keadaan buruk tidak bisa kita kendalikan.
Sekali lagi, keadaan buruk tidak bisa kita kendalikan. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, prinsip pertama ini harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa mau seberapa kuat kita berjuang, seberapa hebat kita, seberapa pintarnya kita, dan seberapa koneksi luas yang kita miliki, tetap keadaan buruk itu tidak bisa kita kendalikan. Dan ini adalah prinsip yang baik yang saya rindu bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua, karena berapa banyak kita menjadi tertekan, menjadi stres, menjadi sedih, menjadi tidak bisa menyikapi keadaan ini sampai akhirnya berdampak kepada kehidupan kita secara keseluruhan. Kita nilai di sekolah kita menjadi berkurang, menjadi nilai jelek. Kemudian dalam kita berhubungan dengan suami istri, dengan teman, dengan teman-teman di komsel, dengan teman kerja, terdampak dari kita gagal menyikapi keadaan buruk. Nah, yang pertama memang harus kita sadari, ada banyak hal dalam hidup kita ini tidak bisa kita kendalikan. Dan salah satunya adalah keadaan buruk. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan buruk yang terjadi atas hidup kita. Contoh, kita tidak bisa mengutuki diri kita karena kita lahir dari keluarga yang berantakan, broken home. Kita tidak bisa mengutuki diri kita, maaf kalau kita lahir dalam keadaan yang dari keluarga yang tidak kaya atau keluarga miskin, keluarga susah. Kita juga tidak bisa menyesali kenapa kita lahir sebagai laki-laki bukan perempuan. Kenapa kita menyesali kita adalah perempuan dan bukan laki-laki. Kenapa kita lahir jadi orang Indonesia bukan orang Singapura, bukan orang Amerika. Dan itu adalah keadaan-keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, apalagi dalam keadaan-keadaan buruk. Misalnya kita menjadi korban dari bencana alam. Kita menjadi korban dari kerusuhan, kita menjadi korban dari tabrakan beruntun, kita menjadi korban motor kita bannya kempes, kita menjadi korban dari mobil kita diserempet orang, orangnya melarikan diri. Nah, keadaan-keadaan seperti ini yang membuat hati kita tidak enak, itulah yang saya namakan keadaan-keadaan buruk. Nah, jadi dengan kata lain, kita menjadi korban dari keadaan. Nah, kita harus tanamkan prinsip yang pertama adalah keadaan buruk itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi maka itu tidak perlu paksa, tidak usah berjuang untuk mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara-saudari harus tanamkan ini dalam pikiran kita. Masuk di 2023 ini, terima saja keadaan ini tidak bisa kita kendalikan. Keadaan buruk tidak bisa kita robah. Kita tidak punya kuasa untuk merubah keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari perlu menyadari bahwa keadaan buruk yang kita alami bisa saja dampak dari perilaku atau perbuatan orang lain. Nah, apa yang orang lain lakukan, kita tidak bisa kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan adalah tingkah laku kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita jaga diri kita untuk kita tidak menjadi dampak buruk bagi orang lain. Supaya kita juga tidak menghadirkan, menciptakan keadaan buruk bagi orang lain. Nah, itu ada dalam kuasa kita. Tetapi kalau kita menerima keadaan buruk atas perilaku orang lain, perbuatan orang lain, keputusan orang lain, ini adalah di luar kuasa kita. Nah, maka itu dalam menghadapi keadaan buruk, kita terima saja fakta bahwa memang kita tidak bisa mengendalikan keadaan buruk ini. Maka itu ya sudah, jangan paksa apa yang kita tidak bisa kendalikan. Daripada kita stres, kita putus asa, kita marah sama Tuhan, kita marah dengan keadaan, berdampak kepada orang lain, pulang ke rumah marah-marah, orang tua bingung, kenapa kamu nak kok marah-marah? Aku nggak terima keadaan seperti ini. Ya udah, kita terima saja fakta kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Atau kita sebagai suami, istri pulang ke rumah marah-marah, kenapa sih di pasar begini, kenapa sih di kantor begini? Akhirnya berdampaklah hubungan kita dengan istri dan suami. Nah, ini kita terima saja fakta bahwa ya memang kita tidak bisa mengendalikan keadaan, apalagi keadaan buruk, kita tidak bisa mengendalikannya. Itu bekal yang pertama. Bekal yang kedua adalah, Bapak Ibu Saudara-saudari, keadaan buruk itu tidak menentukan suasana hati kita. Nah, ini menjadi modal yang bagus yang kedua untuk menjalani tahun 2023 ini. Keadaan buruk itu terjadi di luar diri kita. Jadi jangan izinkan suasana di luar diri kita merubah suasana di dalam hati kita. Saya ulangi sekali lagi. Jangan sampai keadaan buruk yang terjadi di luar diri kita merubah suasana baik yang ada di dalam hati kita. Suasana hati kita, suasana pikiran kita harus kita pelihara, harus kita jaga. Suasana hati kita bahasa Inggrisnya adalah mood. Nah, mood kita ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Jangan sampai keadaan buruk yang terjadi di luar diri kita mempengaruhi mood, suasana hati kita di dalam diri kita ini. Sayang. Karena apa? Karena memang harus kita akui bahwa untuk kita bisa menjalani hari-hari kita yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan,
penuh dengan perjuangan, harus dengan suasana hati yang baik. Bahkan Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka untuk memperoleh hati yang gembira, kita harus jaga mood kita. Harus jaga, pelihara suasana hati kita. Nah, jangan sampai penyakit kita yang kita derita ini mempengaruhi suasana hati kita, sehingga kita tidak bisa bergembira. Sehingga kalau kita tidak bergembira di dalam hati kita, bagaimana caranya kita bisa sembuh? Berapa banyak penelitian sudah mengkonfirmasi bahwa hampir semua penyakit-penyakit di diri kita ini sumbernya adalah dari hati yang tidak gembira. Sumbernya adalah dari pikiran yang tidak tenang. Makanya mari kita pacu diri kita untuk menanamkan prinsip yang kedua ini, bahwa keadaan buruk tidak menentukan suasana hati kita. Jadi harus kita tanamkan. Ketika kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, ngomong sama diri sendiri, engkau tidak berhak merubah suasana hati saya, hai keadaan buruk. Ketika kita mengalami keadaan yang tidak mengenakan, kita harus bilang sama diri sendiri, aku tidak mau dipengaruhi oleh keadaan buruk ini. Misalnya contoh, kita terjebak dengan kemacetan karena ada orang nyetirnya ngebut-ngebutan, akhirnya nabrak, lalu berdampaklah dengan macetnya lalu lintas jalanan yang kita pilih ini akhirnya macet. Daripada marah-marah, suasana hati kita terganggu, mood kita berubah menjadi negatif, yang rugi adalah diri kita sendiri, dan yang rugi adalah orang-orang di sekitar kita. Sayang, mari kita kembali kepada prinsip pertama, kita nggak bisa kendalikan keadaan, ya sudahlah nikmati aja, jalankan saja. Dan itu kita yang kedua adalah jaga suasana hati kita. Keadaan yang buruk tidak menentukan suasana hati kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah keadaan buruk tidak menentukan diri kita buruk. Dan inilah prinsip yang bagus, yang ketiga, untuk kita pahami, tanamkan dalam pikiran kita di tahun ini, bahwa keadaan buruk ini tidak menyatakan diri kita adalah buruk. Contoh, jadi kita jangan mudah melihat keadaan buruk ini lalu kita rendah diri. Dan kita juga lihat bahwa dalam keadaan yang buruk ini, jangan mudah mengecilkan diri sendiri. Jangan kita merendahkan diri kita, mengecilkan diri kita, lalu kita berkata, ya memang karena saya lahir dalam keluarga seperti ini sih, ya karena memang kan saya kan nggak punya pendidikan tinggi, bedalah saya nggak S2, nggak S3, beda dengan orang-orang lain, saya kan cuma S1, atau kita berkata, ya saya kan cuma putus sekolah, saya kan tidak berpendidikan tinggi, saya kan lahir dalam keluarga yang miskin, bukan keluarga kaya, saya kan nggak punya network banyak, nggak punya jaringan luas. Jadi jangan keadaan buruk akhirnya membuat diri kita itu menjadi buruk. Itu nggak seperti itu. Dan firman Tuhan mengatakan kita diciptakan oleh Tuhan, pasti Tuhan akan membuat kita menjadi orang berhasil. Nah, saya sering katakan di dalam ibadah minggu adalah, kalau kita lahir dari keluarga miskin, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati sebagai orang miskin, itu adalah salah kita. Karena apa? Karena rahim yang melahirkan kita, kita tidak bisa menentukannya. Tapi kuburan yang akan menguburkan kita, kita bisa menentukannya. Nah, apa arti maksud dari kalimat ini? Maksudnya adalah keadaan yang ada dalam diri kita, kita tidak bisa robah. Saya lahir dari blasteran Ambon campur Tionghoa. Itulah keadaan yang saya tidak bisa robah. Kalau saya bisa robah, saya juga kepengen menjadi orang bule yang tingginya 180 cm. Saya pengen seperti itu. Tapi inilah keadaan faktanya saya yang saya tidak bisa robah. Ya udah, terima saja. Kemudian berikutnya lagi adalah kita harus bersyukur dengan keadaan diri kita ini, supaya tahun 2023 ini sungguh-sungguh kita mengalami pemulihan. Nah, makanya kita harus terima fakta ini. Mari robah diri kita, jangan rendahkan diri kita. Misalnya karena kita gagal terus, jangan putus asa. Lalu kita berkata, ya saya kan orang bodoh, saya nggak ada pengalaman. Jangan ngomong gitu. Katakan, saya pasti bisa, saya pasti mampu, saya pasti akan ketemu jalan keluarnya. Berapa banyak orang-orang berhasil di dalam dunia ini adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Selalu berusaha. Gagal, jatuh, bangun lagi, coba lagi, jatuh, bangun lagi, coba lagi. Makanya ada pepatah mengatakan, bukan soal seberapa banyak kita jatuh, tapi seberapa banyak kita bangkit kembali. Orang jatuh itu mah wajar, orang semua bisa jatuh, orang bisa gagal. Tetapi berapa banyak orang yang bangkit dari kegagalannya, itulah yang menentukan dia menjadi orang berhasil atau tidak. Ya, tentu doa saya, harapan saya adalah Bapak Ibu Saudara-saudara semua bisa menapaki tahun 2023 ini menjadi tahun yang sungguh-sungguh mengalami restorasi. Bukan hanya restorasi dalam diri kita saja, tetapi juga restorasi hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan gembala dengan jemaat, hubungan antara bos dengan karyawan, hubungan rekan kerja, hubungan teman komsel, hubungan dengan mantan pacar. Jadi artinya apa? Inilah tahun pemulihan. Nah, makanya kita
masuk menjadi tahun ini, tahun pemulihan bagi kita semua. Baik, puji nama Tuhan, saya pikir itu saja yang saya mau bagikan dalam episode hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lupa follow, subscribe dari akun GBI Mawar Saron di YouTube, di Facebook, dan silakan like di akun Facebook page dari GBI Mawar Saron, di YouTube di GBI Mawar Saron TV. Bapak Ibu subscribe, klik lonceng supaya bisa bergabung di sana, dan Bapak Ibu Saudara-saudari akan dapat banyak notifikasi dari video-video yang akan kembali bergulir dengan banyak dalam episode tahun 2023 ini. Dan tentu Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang punya Instagram, silakan follow akun GBI Mawar Saron di Instagram, dan tentunya jangan lupa juga follow akun Faith Minutes di Instagram. Dan kita akan posting juga video-video yang banyak di akun Instagram Faith Minutes. Dan terima kasih Bapak Ibu, juga jangan lupa kita bisa lihat di layar ada QR Code yang Bapak Ibu bisa screenshot, bisa foto. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mensupport program Faith Minutes ini, silakan bisa memberikan dukungannya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah memberikan dukungan bagi program Faith Minutes ini. Terima kasih untuk supportnya. Semua ini sangat berarti bagi program ini. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Tentu saya sebagai pendeta dan sebagai gembala bagi kita semua dari Jemaat GBI Mawar Saron Jakarta, izinkan saya menutup pertemuan kita dengan saya mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Baik, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mengikuti program Faith Minutes untuk tahun yang baru ini. Biar Tuhan tolong supaya kami boleh menjalani, menyikapi keadaan buruk ini dengan sikap hati yang benar. Terima kasih untuk 3 bekal yang Tuhan sudah berikan kepada kami dalam pembekalan karakter Faith Minutes ini. Untuk program Faith Minutes Live, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami yang punya pergumulan, punya masalah, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang punya sakit penyakit, tolong sembuhkan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya terus memberkati gereja kami, GBI Mawar Saron Jakarta, dan juga berkati juga kegiatan GBI Mawar Saron Jakarta yang masih banyak di tahun 2023 ini. Dan terima kasih Tuhan memberkati program Faith Minutes ini, supaya semua orang dapat diberkati. Nama Tuhan dimuliakan, kerajaan-Mu ditinggikan, dan banyak jiwa diselamatkan. Tentu kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapa, syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekian sudah program Faith Minutes Live perdana untuk tahun yang baru ini. Kita akan jumpa dalam program berikutnya untuk hari Kamis jam 7 malam atau pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.